Sebelum ditutup dari bapak Kasih. Oh, sudah ditulis. Ya, bacain aja tadi. Bacain yang pertama. Melakukan niat puasa apakah termasuk bid'ah? Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak semua yang kita tidak tahu itu bid'ah. Ingat, tidak semua yang kita tidak tahu itu, tidak semua orang yang beda fahamnya dengan kita bid'ah. Nah, ini adab. Apa kata Nabi tentang niat? Mal la siyama liman lam yubayyit lailan. Hadis Tirmizi. Hadisnya sahih. Tidak sah puasa wajib jika tidak yubayyit lailan, berniat malam hari. Berniat malam hari. Pertanyaannya, apakah semua orang yang akan puasa esok hari ingat dia bakal puasa? Bisa lupa nggak? Bisa lupa. Lalu mengingatkan orang yang lupa itu sunnah atau bid'ah? Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Apa dalilnya? Kan udah hafal semua surat Al-Asr, ya? Ya, wa tawasau bil haq. Mengingatkan orang supaya berniat hak bukan? Itu hak. Oleh karena itu ulama kita mengatakan mengajak, mengingatkan orang untuk berniat itu sunnah dapat pahala. Dalilnya minimal dua itu, Pak. Satu hadis tadi, hadis Tirmizi, dua ayat Al-Qur'annya, tawasau bil haq. Terus ada bilang, ustaz tuh ngada-ngada. Ya lo kok ngada-ngada? Begitu cara ulama kita menggabungkan antara sunnah dengan pemahaman Qur'ani. Kalau enggak bakal ada nawaitu sau maqadin. Cuma kalau saya, Pak, saya enggak pakai itu. Saya dalam hati aja niatnya. Kenapa? Nawaitu sau maqadin diajarkan untuk anak SD. Tapi kalau Bapak masih mau kayak anak SD ya silakan. Ya. Kalau orang yang sudah dewasa enggak perlu pakai nawaitu, cukup dikatakan aku niat dalam hatinya besok puasa wajib karena Allah, selesai sudah, ya. Maka tidak benar yang mengatakan puasa itu niatnya cukup di awal malam. Itu tidak ada hadis yang mendukungnya. Di hadis yang gimana? Tidak sah puasa wajib seseorang malam yubayyit lailan, yang tidak berniat malam hari, berarti tiap malam. Tiap malam. Itu sebabnya imam kita, ustadz kita ingatin setiap hari malam biar puasanya sah. Itu termasuk tawasau bil haq. Namanya kita berwasiat kepada yang benar, orang gak sabar, ya. Kita aja yang sabar, Ustaz. Nanti kalau Ustaz dibidahin, sabar aja, Ustaz, ya. Wa tawasau bil sabr, ya. Kita sabar aja. Tafadhol, lanjut. Apakah doa berbuka puasa hadisnya sebelah lagi ya. Sebelah sama pasar, ya, bukan? Oke. Kita ada kajiannya beberapa sebelumnya, silahkan dilihat, ya. Tapi kalau ditanyakan lagi kita jawab. Apakah doa Allahumma laka sumtu, hafal nggak? Wa bika amantu, Iqbal aja hafal, ya. Wa ala rizqika aftartu. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, dan Imam Abu Daud tidak komentar tentang qadha'ifannya. Pas kita teliti, ternyata riwayatnya Imam Tabi'in langsung dari Nabi. Tabi'in itu murid sahabat, gak ketemu Nabi. Disebut hadisnya mursal. Apa arti mursal? Mursal terputus antara Tabi'in dan Nabi, yaitu sahabat. Seharusnya Tabi'in sahabat Nabi. Namun ada kaidah. Apa kaidahnya? Jika mursal dikuatkan oleh hadis lain yang juga mursal atau yang tidak mursal, maka dia bisa naik menjadi hasan, bahkan sahih, ya. Tapi hadis ini gak bisa naik sahih, dia dhaif aja. Terus nanti paling bisa naik jadi hasan li ghairihi. Hadis kedua, zahabaz zama'u. Terus apa lagi? Wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kan gitu. Riwayat siapa? Abu Daud lagi.
Imam Abu Daud. Imam Abu Daud nggak pernah komen, Pak, dua hadis ini tidak diamalkan. Apa kata beliau? Jika aku diam tidak komentar terhadap suatu hadis, fahuwa salih, boleh diamalkan. Salih itu relevan diamalkan. Kalau Imam Abu Daud, Imam Ahlus Sunnah, Imam Salafus Saleh bilang itu baik, masa yang sekarang yang bukan dari zaman sono bilang bid'ah? Siapa ente dibandingkan Abu Daud yani rahimahullah. Gitu-gitu aja, Pak. Jadi hati-hati ya. Jangan-jangan kita salah, tapi kita ngotot dengan kesalahan kita. Kalau nggak percaya Abu Daud, oke. Kitab yang sering kita baca Riyadhus Shalihin, sering dengar? Ya, itu dipakai mas sebelah. Ya, apalagi Arba'in dipakai mas sebelah. Sebelah mana, Ustaz? Jawab sendiri ya. Giliran Riyadhus Shalihin dipakai, ada kitab dia yang ketiga, judulnya Al-Azkar An-Nawawiyah. Itu zikir-zikir Nabi yang ada dikumpulkan oleh Imam Nawawi, dan beliau memasukkan doa ini dan tidak membenturkannya. Artinya dua-duanya bagus diamalkan. Ya. Jadi nanti pakai dua-duanya, Pak. Aman? Faham? Alhamdulillah ya. Pemahaman dari Allah ya. Niat puasa itu apakah harus diamalkan atau cukup awal? Sudah dijawab tadi ya? Ya, lanjut. Bolehkah makmum membuka Al-Quran ketika imam membaca surah Al-Fatihah dan surah Tarawih? Ya, boleh. Ya, boleh imam membaca mushaf, tapi jangan terlalu banyak gerakan. Maka disiasati. Qurannya namanya Quran pojok. Ya, Quran pojok. Ini kan Quran pojok nih. Ada ujungnya ya. Jadi setiap ujung halaman di situ ada penutup surat ayatnya, sehingga tidak perlu bolak-balik untuk melanjutkan menyempurnakan ayat. Jadi gerakannya udah habis salam aja, itu ya. Jadi itu tidak bermasalah. Para ulama kita tidak mengatakan itu bid'ah ya, itu boleh. Tafadhal. Terkadang berbeda TV dan radio untuk masuk ke kamar ini. Iya, TV Jakarta, Pak. Kalau Riau RTV ya. Kalau antara TV Jakarta sama sini beda lah ya. Sama radio, ikutin radionya, karena radio biasa ngikuti yang. Namun sebenarnya berbuka itu bukan karena melihat atau mendengar radio atau TV, tapi karena kita tahu matahari terbenam. Karena kita tidak bisa lihat, cukup kita percaya kepada orang yang sudah lihat atau orang yang sudah ngitung, gitu ya. Gitu, Ustaz. Apakah membangunkan orang sahur dengan speaker bid'ah? Speakernya diapain? Gini-gini. Oh gitu, sahur. Kita cek, dibangunkan itu merasa terbantu atau terganggu? Oke, kita cek hadisnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis Bukhari Muslim. Orang muslim yang sempurna keislamannya, orang yang muslim yang lain tidak terganggu oleh lisannya atau perbuatannya. Maka pertanyaan kita barusan apa? Terganggu enggak? Enggak. Terbantu atau terganggu? Ya sudah ya, berarti dia termasuk maslahah. Yang mengatakan maslahah itu ada Imam Malik. Walaupun Imam Malik nggak pernah bilang sahur boleh, tapi ini masuk bab ini. Buktinya apa? Nabi SAW 10 hari terakhir, Nabi itu udah nggak menggauli istrinya. Sarungnya rapat, dan setiap pertengahan malam beliau gedor-gedor rumah. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, lihat Kitabul I'tikaf dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi yuqizu ahlahu, membangunkan keluarganya. Karena dulu nggak ada speaker, maka Nabi langsung door to door. Ya, door to door. Mau coba ala Nabi begitu? Silakan. Ya, kita pakai yang praktis saja ya. Udah gini aja, Pak. Namun yang afdol itu apa yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki Al-Ma'afiri. Bukan Ibnu Arabi yang pengarang Futuhat yang sufi itu, tapi yang ahli fikih ahli hadis.
Dua-duanya ahli fikih, ahli hadis, tapi lebih terkenal ini sebagai ahli fikih. Apa kata beliau? Boleh menggunakan ayat-ayat Quran untuk membangunkan orang. Namun kalau kembali ke hadis, Nabi membangunkannya pakai apa? Pakai azan pertama dan satu lagi door to door. Nah, itu kita gabung aja Pak. Ada ulama yang ngomong kok, ada dalilnya kok. Maka silakan dimusyawarahkan baik-baik. Maslahatnya di mana? Karena dalilnya sudah jelas. Ya, maslahat lebih banyak atau mudarat, kecuali di komplek kita banyak non muslim, ya, banyak orang-orang atau samping kita ada rumah sakit Pak. Nah ini mohon maaf, ini dekat rumah sakit nggak? Ya, dekat rumah sakit bilang sahur itu bikin nyesek orang sakit itu Pak ya. Baru dia mau tidur terganggu. Nah tolong bijak di situ. Tolong bijak di situ ya. Di kota-kota besar seharusnya speaker itu emang kayak gini di dalam aja ya. Nggak usah keluar. Ini keluar nggak Pak? Nggak. Ini berarti masjidnya sudah modern, manajemennya sudah bagus. Tapi kalau di kampung-kampung emang harus digedor-gedor Pak. Speakernya keluar, sholawat aja kenceng keluar ya. Karena sholawat pertama belum datang, kedua belum datang, ketiga baru datang. Ya begitulah tradisi. Tradisi yang kemudian ada mafsadahnya, ada maslahahnya. Nanti kita coba lihat. Jadi begitu Ustaz. Apakah mulai puasa itu ketika imsak atau tidak? Imsak, biasanya ada yang teriak-teriak tuh, imsak, udah kayak apa tuh ya? Apa arti imsak? Imsak artinya mulai menahan. Nah, ulama ahli falak, karena kata pakai hisab, gabungan hisab sama ru'yat ya. Ulama ahli falak punya dalil bahwa Nabi berhenti dari makan dan minum sekitar, baca ayatnya berapa? 50 ayat. Itu ayat-ayat pendek. 50 ayat. 50 ayat kira-kira berapa menit Ustaz? 5 sampai 10 kira-kira. Kalau sekarang, dulu kan gak ada jam. Maka dulu sahabat itu kalau ngitung waktu pakai nomor ayat atau jumlah ayat. Nah ini contohnya, apa kata para sahabat Nabi, kata istri-istri Nabi, bahwa Nabi SAW berhenti makan minum lalu baca ayat sekitar 50-an. Nah, ini menunjukkan bukan angka pasti tapi kira-kira. Ulama ahli falak, ahli hisab ngambil di situ, lalu diambil hitung-hitungan hati-hatinya kira-kira 10 menit gitu. Tapi masih boleh nggak makan minum waktu imsak? Sebenarnya masih boleh. Ini rahasia kita ya. Kapan nggak bolehnya Pak? Nggak boleh itu kalau sudah masuk waktunya, bukan pas orang azan, tapi pas terbit fajar. Orang azan itu kan ada yang mundur 2 menit, ada yang maju 1 menit. Nah, yang benar itu waktunya, jam berapa waktunya? Karena kita nggak bisa melihat fajar karena tertutup oleh cahaya, polusi cahaya. Jadi polusi itu macam-macam, ada polusi cahaya. Kita nggak bisa Pak. Kecuali Bapak tinggal di daerah mana di sini yang nggak ada listriknya, Talang Mama ya. Oh kita ke Talang Mama, sono naik dikit, wah tuh udah nggak kelihatan tuh ya. Kita bisa pastikan ini fajar atau bukan fajar. Jadi berhentinya itu sebenarnya waktu terbit fajar, bukan waktu imsak. Jika boleh kita berhusnuzon, imsak itu peringatan. Bentar lagi tidak boleh makan, kira-kira begitu ya. Paham di situ? Ya, banyak hal-hal yang boleh tapi kita anggap itu bid'ah, Pak. Maka saya lagi nulis buku yang belum selesai. Sunnah yang dianggap bid'ah. Doakan semoga selesai ya. Insyaallah. Haruskah memaafkan sebelum masuk Ramadan? Enggak harus. Yang wajib itu memaafkan orang, bukan maaf-maafan. Dan enggak harus nunggu Ramadan. Tapi kenapa mendekati Ramadan menjadi lebih wajib? Karena Ramadan tidak bisa diterima jika orang bermusuhan, menyimpan rasa benci di kalbunya. Jangankan itu, nisfu Sya'ban pun tidak diterima tadi ya. Tidak diampuni oleh Allah orang yang di kalbunya menyimpan kebencian. Nah, ini Pak pengurus yang tersinggung udah beresin Pak. Ya. Beresin Pak. Mohon maaf loh Pak ya, saya sok tahu. Tapi emang kita tahu di mana-mana masjid
karena tidak ada sekolah manajemen masjid, jadi masjid jadi ramai Pak. Tapi kalau seandainya sudah ada SOP manajemen masjid, nggak akan terjadi perselisihan yang akut-akut itu di masjid-masjid besar. Musola kecil aja ramai kok, apalagi masjid besar. Jadi semoga Pak Pengurus sabar-sabar ya. Imam kita juga sabar. Biasa, orang mulut-mulut tidak bertulang, komen-komen itu biasa aja. Tawasau bis sabar, sabar aja Pak. Ya, qul i'malu, beramal saja, nanti Allah akan perlihatkan. Allah akan lihat, orang beriman akan lihat. Gitu Ustaz? Terakhir Ustaz, bagaimana agar kalau Ustaz ceramah tapi jamaah makan-makan? Gak apa-apa. Namun yang gak enak itu berisik ya. Kenapa? Dalam Al-Quran surat Az-Zumar dikatakan inna fi dzalika la dzikra. Di dalam hal itu, dalam kajian, dalam mau'izah, dalam Quran, dalam sunnah, ada zikra, ada pelajaran, peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, orang yang punya konsentrasi qalbu. Ya. Kalau ada makan, disebar-sebar, bisa konsentrasi nggak? Yang masih balas-balas WA, buka-buka Facebook, bisa konsentrasi nggak? Makanya nggak connect, kecuali lagi pasang status ya, lagi ngaji nih gitu ya. Kalau niatnya mau syiar, tafadhal. Tapi kalau niatnya mau narsis, sum'ah, pamer, amal, jangan, cukup ya, nanti aja selesai ngaji. Terus liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a, mau mendengar. Sambil makan bisa dengar kan? Tapi kalau sambil ngobrol bisa dengar nggak? Ya. Yang ketiga, wa huwa syahid, hadir. Maka kajian nonton di YouTube, di TV beda rasanya waktu hadir, beda nggak? Magnet kolbunya beda, nur yang menyebarnya beda, semangatnya beda. Maka ayat ini menjadi dalil bagi ulama hadis bahwa ngaji hadis harus talaqi. Ngaji hadis harus hadir kepada ulamanya. Ulamanya juga punya talaqi ke gurunya. Jadi jangan senang dulu kalau dapat ustadz bilang gua otodidak, saya otodidak, aneh otodidak. Nah, itu belagu itu orangnya. Tidak ada ya. Ilmu itu diterima dari guru. Guru itu harus punya guru. Guru itu harus punya guru. Kita sebut silsilah sanad sehingga nyambung kepada Rasulullah. Akhirnya pemahaman kita bukan pemahaman sendiri, tapi pemahaman yang diwariskan dari Nabi. Baru benar gelar ulamanya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi ilmu Nabi, bukan dari kitab Pak. Karena Nabi nggak bisa baca kitab. Mohon maaf ya yang pintar-pintar baca kitab ya, Nabi nggak bisa baca kitab Pak. Jadi tidak jaminan ulama itu pintar bahasa Arab, pintar baca kitab. Maka Imam Nawawi mengatakan, masih disebut alim nggak orang yang ngerti ini, ngerti itu, tapi ngikutin hawa nafsunya, belagu, sombong? Masih alim nggak? Enggak. Masih disebut bodohkah orang awam, tapi dia tidak mau maksiat, dia tidak mau belagu, tidak mau sum'ah, pamer, ya, tidak mau benci kepada orang. Masih disebut bodoh nggak? Walaupun nggak punya gelar LCMA doktor Pak, tapi kalau bapak begitu, ibu begitu, sahabat-sahabat kita begitu, kalbunya sudah kalbu ulama, walaupun pikirannya belum pikiran ulama. Jadi ulama dibagi dua, ulama intelektual, udah ulama rohani, spiritual, ya. Dan ini sudah dibagi dan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama-ulama dari ahli hadis pun ahli fikih. Mereka sepakat semua, ya. Yang enggak sepakat biasa, orang yang enggak senang dengan imam-imam ini. Gitu Ustaz, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Ada apa Bu? Apa lagi? Cukup ya? Oh, Bu. Nanti nggak bisa tidur. Iya, nggak bisa tidur. Assalamualaikum Ustaz. Saya dari pagi tadi kami nenek puasa juga, cuma katanya tidak boleh masuk sesuatu ke mulut di dalam waktu puasa. Maksud
yang tidak boleh masuk di mulut itu yang mana ada batasnya Ustaz soalnya. Oke. Tapi mana kalau umpamanya kita mau berwudu, kalau tidak berkumur-kumur. Oke, baik Ibu. Iya, iya. Baik. Ini pertanyaan ini juga ditanyakan 3 pekan lalu oleh seorang ahli yang koki ya, ahli masak. Ya, kayak chef gitu ya. Ada chef ikut ngaji sama kita, nanya, Ustadz, apakah mencicipi, ya ibu-ibu ini kan chef keluarga kita ya. Bolehkah mencicipi gulai, sayur, ya betul nggak? Santan gitu ya, karena orang Sumatera ini santan aja nih, mukanya muka santan ini. Bau tangannya bau santan tuh habis makan, kayaknya habis maghrib tuh ya. Diicip boleh nggak? Nah, jawabnya bukan pakai rasa Pak, tapi pakai apa? Pakai hadis kumur-kumur. Tapi nggak ada juga hadis kumur-kumur bulan puasa. Yang ada di fikih. Ulama ahli fikih sepakat bahwa berkumur-kumur bulan puasa tidak membatalkan. Yang kumur-kumur bedakan sama meneguk. Kalau kumur-kumurnya setengah gelas, keluarnya 1/4. Nah, itu baru parah ya. Saya mau tanya, yang diicip itu kan cairan juga, cairan santan. Adakah orang kumur-kumur sama santan? Nggak ada kan? Nggak ada. Maka aman. Kalau kumur-kumur pakai air yang segar saja boleh, tidak batalkan puasa. Cuma makruh setelah subuh, setelah zuhur. Kenapa makruh? Karena hadis lengkapnya tadi yang kita tidak baca. Inna la khalufu famis shaim, bau mulut yang keluar dari mulut orang berpuasa, atyabu indallah min rihil misk, lebih harum daripada parfum kasturi. Lebih harum. Maka guru kami Syekh Taufik Al-Buti Ad-Dimashqi, ulama Damaskus, mengatakan setelah zuhur dimakruhkan sampai maghrib, tapi bukan batal. Kenapa? Supaya dapat keberkahan mulut bau, tapi di sisi Allah, bukan di sisi samping kita, bukan. Di sisi Allah ya. Maka kalau lagi bulan puasa nggak usah cipika-cipiki ya, kalau ketemu ya udah salamnya salam yang tegap aja ya, selesai udah. Karena kalau deket-deket nanti, idih Ustadz bau juga mulutnya ya. Masa hafiz Quran bau mulutnya? Emang bau mulutnya kok di hadisnya disebut khuluf. Khuluf itu bau mulut yang tertinggal di luar mulut. Jadi apakah batal ibu yang jadi chef di rumah ya? Tidak, yang penting kalau masuknya 1 sendok, keluarnya 1 sendok Bu. Ya, begitu Bu ya. Jadi kalau ada ustadz mengatakan itu, mungkin ustadznya lupa kalau dia kumur-kumur bulan puasa. Tanya lagi sama ustadznya ya, Ustadz, ente kumur-kumur nggak sih? Gitu. Baik, kira-kira begitu Pak. Semoga bermanfaat. Mari kita doa sejenak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah ampuni dosa mata kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ampuni dosa telinga kami.